Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 TI20C mata kuliah material teknik. Di sini kami mengambil tema tentang komposit matriks polyester dengan serat palam sarai. Adapun pokok penjelasan diantaranya adalah pendahuluan, pembahasan dan metode penelitian. Ketiga adalah hasil dan pembahasan, dan keempat adalah kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang, ilmu dan teknologi dapat berkembang dengan pesat, menunjukkan adanya proses yang tidak terpisahkan dalam perkembangan dengan nilai-nilai hidup. Dengan perkembangan dunia industri sekarang ini, kebutuhan material untuk sebuah produk semakin tinggi. Penggunaan material logam semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh beratnya material logam serta harga yang semakin mahal, sehingga dibutuhkan material alternatif yang mempunyai sifat mirip dengan material logam. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan karakterisasi bahan komposit berpenguat serat palem sarai sebagai alternatif bahan baku industri. Karakterisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi serat palem sari dengan matriks polyester terhadap sifat fisik dan sifat mekanik komposit. Mengetahui sifat fisik serat palem sari sebagai penguat komposit meliputi densitas dan kadar air, dan mengetahui aplikasi komposit serat palem sari dengan matriks poliserik. Bahasan, material komposit merupakan material yang tersusun dari kombinasi dua atau lebih unsur utama yang secara makro berbeda bentuk dengan komposisi yang tidak dapat dipisahkan. Swatch 1984. Komposit adalah bahan yang dibentuk dari dua jenis material yang berbeda, yaitu kesatu ada penguat reinforcement yang mempunyai sifat kurang daktil tetapi lebih kaku serta lebih kuat. Kedua, matriks umumnya lebih daktil tetapi mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih rendah. Unsur penyusunan komposit, kesatu ada filter atau bahan pengisi. Bahan pengisi tersebut biasanya berupa serat atau serbuk. Yang kedua ada matriks, bahan pengikat. Sebagai pengikat serat, matriks berfungsi melindungi serat atau serbuk dari kerusakan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan dan mendistribusikan beban ke serat atau ke serbuk. Klasifikasi bahan komposit. Yang pertama ada komposit partikel atau particulate composite. Komposit yang menggunakan partikel serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriksnya. Yang kedua ada komposit serat. Komposit yang terdiri dari serat dan matrik. Fungsi utama dari serat ini adalah sebagai penopang kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit sangat tergantung dari serat yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada komposit lapis atau laminate composite. Dari dua lapis atau lebih yang digabung menjadi satu, dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat sendiri. Bahan pembentuk komposit. Aerosil berfungsi sebagai perekat mat agar fiberglass menjadi kuat dan tidak mudah pecah. Terus ada pigmen. Pigmen adalah zat pewarna sebagai pencampur saat bahan fiberglass dicampur. Terus ada resin. Resin berfungsi untuk mencairkan atau melarutkan sekaligus juga mengeraskan semua bahan yang akan dicampur. Terus ada katalis. Katalis berfungsi sebagai pengeras. Perbandingannya adalah resin 1 liter dan katalisnya 1/40 liter. Tak sesuai dengan namanya, bahan ini berupa bubuk berwarna putih seperti sagu. Berfungsi sebagai campuran adonan fiberglass agar keras dan agak luntur. Mat berfungsi sebagai pelapis campuran adonan dasar fiberglass sehingga sewaktu unsur kimia tersebut bersenyawa dan mengeras. Kemudian ada aseton. Aseton fungsinya sebagai pengencer.
Zat ini digunakan apabila adonan terlalu kental yang akan mengakibatkan pembentukan fiberglass menjadi sulit dan lama keringnya. Kemudian PVA berfungsi untuk melapisi antara emas termal atau cetakan dengan bahan fiberglass, tujuannya agar kedua bahan tersebut tidak saling menempel. Mirror manfaatnya hampir sama dengan PVA, yaitu menimbulkan efek licin. Bahan ini berwujud pasta dan mempunyai warna bermacam-macam. Kemudian kobalt. Kobalt berfungsi sebagai bahan aktif pencampur katalis agar cepat kering, terutama apabila kualitas katalisnya kurang baik dan terlalu encer. Kemudian yang terakhir ada dempul. Dempul tujuannya agar permukaan fiberglass hasil cetakan menjadi lebih halus dan rata, sehingga siap dilakukan pengerjaan lebih lanjut. Sifat-sifat yang dimiliki bahan komposit. Beberapa sifat yang dikembangkan dengan membentuk bahan komposit yaitu kekuatan, strength, kekakuan, stiffness, tahanan korosi, tahanan aus, daya pikat, periode lelah, sifat ketergantungan suhu, insulasi termal, konduktivitas termal, insulasi akustik. Aplikasi komposit di berbagai bidang. Karena komposit sebagai pengganti logam dengan berbagai keunggulan dan kekurangan yang dimilikinya, maka komposit ini sudah banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang. Misalkan, dalam bidang teknik antara lain, komponen pesawat terbang, komponen mesin, komponen kereta api, komponen atau bodi kapal, komponen mobil, dan bodi mobil. Keunggulan dan kekurangan yang dimiliki material komposit. Material komposit memiliki keunggulan yaitu memiliki bobot yang ringan, memiliki kekuatan yang baik, biaya yang murah, dan tahan korosi serta karat. Untuk kekurangannya tidak tahan terhadap beban kejut dan tabrak. Lalu kurang elastis, lebih sulit dibentuk secara plastis. Epoksi. Epoksi adalah susunan polimer yang terbentuk dari dua bahan kimia berbeda yang kemudian akan disebut sebagai resin dan pengeras. Resin terdiri dari monomer dan polimer rantai pendek dan kelompok epoksida di kedua ujungnya. Resin epoksi jika direaksikan dengan Heidener yang akan membentuk polimer scoring Heidener untuk sistem coring pada temperatur ruang dengan resin epoksi pada umumnya adalah senyawa polimid yang terdiri dari dua atau lebih grup amina. Dalam industri aerospace, epoksi digunakan sebagai bahan matrik struktur yang kemudian diperkuat dengan serat. Jelaskan faktor yang mempengaruhi sifat-sifat mekanik komposit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa komposit, baik dari faktor serat penyusunannya maupun faktor matriknya. Di sini dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor serat dibagi menjadi 3. Yang pertama letak serat, yang kedua panjang serat, dan yang ketiga bentuk serat. Yang kedua faktor matriks. Matriks sangat berpengaruh dalam mempengaruhi performa komposit. Tergantung matriks jenis apa yang dipakai dan untuk tujuan apa dalam pemakaian matriks tersebut. Yang ketiga, kelebihan material dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat mekanik dan fisik. Yang kedua yaitu biaya. Kelemahan material dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak tahan terhadap beban shock dan keras jika dibandingkan dengan metal. Yang kedua yaitu kurang elastis, dan yang ketiga yaitu lebih sulit dibentuk secara plastis. Serat merupakan salah satu material rancang bangun yang paling tua. Jute, flaks, dan hem telah digunakan untuk menghasilkan produk seperti tali tambang, jaring, kordek, water hose, dan kontainer sejak dahulu kala. Macam-macam serat. Serat terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu serat alami dan yang kedua yaitu serat buatan. Serat alami adalah
Serat yang bahan-bahannya didapat dari alam, sedangkan serat buatan atau serat sintetis adalah serat yang dibuat oleh manusia dan bahan-bahannya tidak tersedia di alam. Baik, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam metode penelitian ini. Yang pertama itu adalah peralatan dan bahan, yang kedua ada prosedur percobaan, dan yang ketiga ada pembuatan komposit. Untuk peralatan dan bahan, peralatan yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah plat besi, motor starter, breaker glass 50 mili, kempa panas, cetakan komposit, aluminium foil, neraca analitik digital, oven, wadah perendaman, electronic system universal tensile machine tipe SC2, dan impactor wellport. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan untuk penelitian ini antara lain adalah tentunya selat palem sarai, resin polyester 157 BKTN, lalu ada katalis metil etil keton peroksida, ada NaOH 5% berfungsi untuk menghilangkan pektin dan lignin pada serat. Untuk prosedur percobaan, yang pertama perlakuan pada serat palem sarai. Dipilih serat palem sarai dengan diameter yang hampir sama, direndam serat palem sarai dalam air selama 24 jam, dibersihkan serat palem tersebut pada air yang mengalir, lalu dikeringkan serat palem tersebut pada suhu terbuka di bawah sinar matahari. Lalu direndam serat palem sarai dengan NaOH 5% selama 1 jam. Lalu dibersihkan dari NaOH 5% dengan air mengalir dan dikeringkan yang telah direndam tersebut dengan NaOH 5% pada ruang terbuka di bawah sinar matahari. Lalu perlakuan pada polyester. Polyester ditimbang dengan neraca analitik sesuai komposisi yang telah ditentukan. Lalu dicampur polyester dan McMo 5% dari jumlah polyester yang setiap komposisi, dan diaduk campuran polyester dan McPo dengan motor stirrer hingga diperoleh larutan yang merata. Lalu pembuatan komposit. Timbang serat palem sarai dengan neraca analitik digital. Lalu lapisi kedua plat besi dengan aluminium foil untuk bagian atas dan penutup cetakan. Lalu campurkan resin polyester dan katalis McPo 5% dari jumlah polyester dan diaduk dengan motor stirrer sampai merata. Tuangkan campuran polyester dengan katalis McPo pada cetakan, lalu tutup cetakan dan letakkan pada kempa panas, kemudian ditekan tekanan secara setara 5 ton untuk mendapatkan ketebalan komposit yang sesuai dengan cetakan pada suhu 50 derajat selama 20 menit. Usahakan proses pencetakan ini secepat mungkin untuk menghindari pengentalan resin sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Dari hasil pembahasan yang penelitian tersebut, kita mendapatkan pengujian sifat fisis, yaitu pengujian densitas. Pada grafik 4.1 menunjukkan densitas komposit yang dihasilkan, yaitu 0,85 gram per cm kubik sampai 1,21 gram per cm kubik. Densitas minimum pada saat komposisi tanpa serat 0,% yaitu 0,85 gram per cm kubik. Dan densitas maksimum pada saat komposisi serat palem sarai 5% yaitu 1,21 gram per cm kubik. Menurut JIS A5905 2003, densitas komposisi ini sesuai dengan standar komposit papan serat yaitu 0,8 sampai 1,3 gram per cm kubik. Lalu ada pengujian daya serat air. Hasil pengujian daya serat air komposit serat palem sarai dengan materi polyester bisa kita lihat pada grafik 4.2. Pada grafik ini menunjukkan daya serat air dihasilkan yaitu 1,26% sampai 3,42%.
daya serap air minimum pada saat komposisi tanpa serat yaitu 0%, yaitu 1,2, dan nilai penyerapan air maksimum pada saat komposisi serat palem sarai 5%, yaitu 3,42%. Berdasarkan JIS A5905/2003, daya serap air komposit ini sesuai dengan komposit papan serat yaitu maksimum 25%, maka dari semua sampel yang telah diujikan telah memenuhi standar minimum daya serap air. C. Pengujian kadar air. Dari grafik 4.3 menunjukkan kadar air yang dihasilkan yaitu 2,04% sampai 5,35%. Kadar air minimum pada saat komposit tanpa serat yaitu 2,04% dan kadar air maksimum pada saat komposit serat 5% yaitu 5,35% berdasarkan JIS A5905/2003 bahwa kadar air dalam komposit 5% sampai 13%. Dari hasil pengujian, semua sampel yang dihasilkan sudah mencapai kadar minimum kadar air yang disyaratkan standar industri Jepang. D. Pengujian sifat mekanik. Dari grafik 4.4 menunjukkan kuat lentur yang dihasilkan yaitu 64,83 MPa sampai 513 MPa. Kuat lentur minimum pada komposit serat palem sarai 5% yaitu 513 MPa dan kuat lentur pada komposit serat palem sarai 2% yaitu 83,19 MPa. Namun peneliti ini pada komposisi serat palem sarai 3% yaitu 56,19 MPa dan komposisi serat palem sarai 5% yaitu 513 MPa. Kuat lenturnya menurun. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yaitu pengatur serat yang tidak merata dan pencampuran yang tidak homogen sehingga kuat lenturnya menurun. Pengujian kekuatan impact atau impact test. Dari grafik 4.5 menunjukkan kuat impact yang dihasilkan yaitu 24,33 kJ per meter kuadrat sampai 32,43 kJ per meter kuadrat. Kuat impact minimum pada komposit tanpa serat palem sarai yaitu 24 sampai 33 kJ per meter kuadrat dan kuat impact maksimum pada komposit serat palem sarai 3% yaitu 33,47 kJ per meter kuadrat. Tetapi pada hasil penelitian ini komposit serat palem sarai 4% yaitu 32,82 kJ per meter kuadrat dan komposisi serat palem sarai 5% yaitu 32,43 kJ per meter kuadrat. Hal ini disebabkan oleh pencampuran yang tidak homogen dan pengaturan serat yang tidak merata sehingga kuat impact-nya menurun. F. Pengujian kekuatan tarik atau tensile strength test. Dari grafik 4.6 menunjukkan kuat tarik yang dihasilkan yaitu 3,9 MPa sampai 7,3 MPa. Kuat tarik minimum pada komposit tanpa serat palem sarai yaitu 3,9 MPa dan kuat tarik maksimum pada komposit serat palem sarai 3% yaitu 10,4 MPa. Tetapi pada hasil penelitian ini komposisi serat palem sarai 4% yaitu 7,64 MPa dan komposisi serat palem sarai 5% yaitu 7,3 MPa. Hal ini disebabkan oleh pencampuran yang tidak homogen dan pengaturan serat yang tidak merata sehingga kuat impact-nya menurun. Berdasarkan JIS A5905 sampai 2003, nilai kuat tarik komposit minimal 0,4 MPa sehingga telah memenuhi standar industri Jepang. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah bahan komposit memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung. Kekuatan tarik dari komposit saat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam, sehingga hal itu menghasilkan beberapa benda yang lebih ringan dengan daya angkut lebih besar.
hemat bahan bakar, dan jarak tempuh yang lebih jauh. Karena kebutuhan material untuk sebuah produk semakin tinggi, pengguna material logam semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh beratnya material logam serta harga yang semakin mahal, sehingga dibutuhkan material alternatif yang mempunyai sifat mirip dengan material logam.